Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'dah. Mari kita bersyukur Ibu dan Bapak sekalian jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mari kita lanjutkan. Wa qallal muallif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulmiha fit darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma tulul amali fa innahul aiku an kulli khairin wa ta'atih wal jalibu li kulli syarrin wa fitnatin wa innahu tu al udhalu alladhi yuki'ul khalqa fi anwa'il baliyah. Adapun tulul amal, orang yang insomnia, orang yang banyak angan-angan, orang yang banyak keinginan, ya, fa innahul aiku an kulli khairin wa ta'ah. Orang yang banyak angan-angan sesungguhnya ia adalah menghambat untuk melakukan kebaikan dan taat kepada Allah. Wal jalibu likulli syarrin wa fitnatin, dan ini merupakan pemasok kayu bakar untuk orang melakukan keburukan-keburukan dan mendapatkan fitnah-fitnah atau cobaan-cobaan. Wa innahu ta'ul husolil alladhi yuki'ul khalqi, ya. Dan sesungguhnya panjang angan itu merupakan penyakit yang kronis yang dapat menjerumuskan makhluk. Kemana? Yaitu al-anwa'il baliyati, yaitu dorong kepada hadirnya masalah-masalah. Jadi ini kesimpulan awal. Jadi cara nulis itu Imam Ghazali itu biasanya antitesisnya itu ditulis dulu. Mengapa seperti itu? Baru seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini teknis nulisnya Imam Ghazali. Beliau mengatakan kalau orang itu suka ngelamun, suka memikirkan habis ini saya mau jadi apa, besok jadi apa, ya. Andaikan saya punya rumah ini, oh betapa indahnya saya punya jet pribadi, dibayangkan begitu semua, maka dengan demikian dia adalah orang ini akan terhambat atau dihambat untuk orang menjadi baik dan taat. Karena dia ngelamun terus, ya. Dan akan mendatangkan apa? Musibah yang kita akan terjerumus kalau banyak angan-angan. Jadi tadi kan apa? Penyakit yang menghantarkan manusia jauh dari Allah kan angan-angan tadi. Terlalu banyak angan-angan. Fa'lam annaka idza tala amaluka hajalaka minhu arba'an asya', maka ketahuilah sesungguhnya engkau apabila melakukan tulul amal, suka berhandai-handai, berpikir ndaki-ndaki, neko-neko, maka dengan demikian akan terjangkit pada dirimu itu 4 hal. Apa itu? Akhaduha tarkut ta'atu wal kaslu fiha. Yang pertama, orang yang tulul amal, orang yang suka berhandai-handai, orang yang berpikir andai-andai, ya, maka dengan demikian dia adalah tarkut ta'ah, gampang meninggalkan taat. Nanti deh,
nanti deh, ayo punya uang. Waktu itu ya banyak ya, waktu saya di kampung di Jember sana, orangnya kaya raya, tapi nggak berani untuk membayar haji atau tidak mau. Kadangkala dia mengatakan saya belum siap. Jadi karena dia mengatakan nanti kalau saya sudah tidak ada dosa, memang manusia itu nggak pernah ada dosa. Diajak haji nanti, umroh, aduh nanti saya masih ini. Nanti aja kalau saya sudah nggak punya pekerjaan mau haji. Nah, kira-kira kayak gitu. Ini salah satu contoh mengapa orang yang tulul amal itu adalah gampang meninggalkan ketaatan dan wal kasalu fiha, dan orang itu akan kasal. Orang itu akan males kepada beramal. Fiha, yaitu amal-amal yang mendekatkan diri pada Allah. Takulu, dia akan mengatakan, saufa af'alu ayyamu baina yadayya. Nanti aku akan melakukan. Sementara hari ini saya masih mengerjakan yang lain. Jadi hal yang baik, Bapak Ibu sekalian, jangan ditunda-tunda. Kalau niat baik apa saja, sedekah, mau suluk, baca Quran, mau sholat malam, jangan ditunda-tunda. Kalau kita menunda niat baik, dan itu adalah dalam rangka mendekatkan diri pada Allah, maka kalau kita semua meninggalkan atau mengeremnya, itu berarti kita itu tulul amal, karena dia akan mengatakan, nanti aja deh, saya masih punya waktu, nanti ada deh, saya masih banyak pekerjaan, ya. Wala yufatuni dzalik, dan aku tidak akan kehilangan, masih ada waktu kok nanti. Nah, banyak kan yang mengatakan ntar aja, masih ada waktu. Bapak Ibu sekalian, memang kita tahu astagfirullahaladzim terhadap apa yang akan terjadi besok. Nggak ada yang tahu kan? Memang kita sudah janjian dengan malaikat Israel, sudah dibisikin di usaha sekian sedang apa akan diambil nyawa kita, kan tidak ada yang tahu. Tapi kalau tulul amal, dia tidak peduli dengan itu semua dan dia akan mengatakan nanti aja deh, masih ada waktu. Sehingga dengan demikian dia itu adalah orang yang kasal, orang yang malas untuk beribadah, dan yang kedua berarti dia itu adalah orang yang gampang meninggalkan taat. Nah, disebutkan walaqad sadaqau Dawudu at-Ta'iyyun rahimakullah. Beliau khaitu kola. Syekh Daud at-Ta'i rahimakullah, beliau berkata, man khawfal ma'ida qaruba alaihil ba'id wa man tola amalhu sa'a amalahu. Siapa saja yang mengkhawatirkan suatu ancaman, maka terasa dekat baginya hal yang masih jauh. Ya. Wa man tola amaluhu sa'a amalhu, dan siapa saja yang panjang angan-angannya, niscaya buruk perbuatannya. Enggaklah, saya masih begini, masih suka jalan-jalan, masih suka senang-senang, masih suka dunia bersenda gurau. Ya. Padahal dia sebaliknya. Kalau orang itu meskipun jauh, mati tidak tahu akhirat kapan, maka buat mereka itu orang yang tidak tulul amal, itu dia merasa dekat. Ketahuilah yang pasti dan yang dekat itu mati. Nah, jadi ini pendapat Syekh Daud at-Ta'i. Beliau mengatakan, yang saya khawatirkan ada ancaman yang merasa dekat meskipun itu jauh. Tapi sebaliknya, orang yang tulul amal adalah orang yang melepas hari-harinya begitu saja sehingga dia cenderung berbuat jelek. Ya. Kemudian Muhammad Yahya ibnu Mu'ad ar-Razi rahimakumullah juga berkata, amalu qati'un an kulli khairin wa tama'u mani'un min kulli haqqin was-sabru sa'iru ila kulli dhafar wan nafsu da'iyatin ila kulli sarin.
Ini definisi dari Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Angan-angan itu memutus, ya, angan-angan itu pemutus setiap kebaikan. Ya. Al-amalu qat'un an kulli khair. Jadi kalau orang banyak angan-angan, kebaikannya itu terputus. Oh, ada masih hari besok kok. Suruh begini, enggak, saya masih ada waktu. Saya masih ada waktu. Dan karena itu saya tidak usah berbuat baik sekarang. Ya, ya. Wa tama'u mani'un min kulli haq, dan melahirkan kerakusan terhadap penghalang setiap kebenaran. Kebenaran itu buat mereka tipis. Enggak apa-apa kok. Nanti akan kami menjadi baik kok. Nah, itu kira-kira kayak gitu. Wasabru sa'iru ila kalidofar, ya. Dan mereka itu adalah menjadi penghalang setiap kebenaran, dan sabar itu wasabru sa'irun ila kulidofar, dan sabar itu terwujud untuk setiap kesuksesan. Dan nafsu da'yatu ilal kasarin, dan nafsu itu adalah pendorong pada kejelekan. Pokoknya kesimpulannya itulah, kalau orang panjang umur, panjang angan-angan, dia itu adalah memutus kebaikan. Kalau dia rakus dalam urusan dunia, ini adalah penghalang untuk kebenaran. Dan orang sabar sebaliknya, itulah wujud setiap kesuksesan. Dan orang yang banyak nafsu berarti orang itu adalah pendorong pada kejelekan. Ini yang pertama ya, Bapak sekalian. Ya, hal yang menyangkut tulul amal, yang pertama orang itu cenderung bermalas-malasan untuk beribadah. Nah, yang kedua. Yang kedua, at-tarku taubatu wa tasfifuha. Jadi, meninggalkan taubat dan menunda-nundanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, orang yang sudah suluk atau sedang suluk, itu setiap malam sholat taubatan nasuha 2 kali salam. Karena orang tidak tahu apa yang terjadi esok harinya bangun tidur, apakah masih diberi kesempatan untuk menghirup udara. Maka karena itu setiap malam selalu sholat taubat. Ya. Tapi kalau orang tulul amal, dia enggak. Tidur masih enak. Nanti saja. Kira-kira kan gitu kan? Nah, mereka akan mengatakan takulu. As-saufa atubu wa fil ayyami sa'ah. Nanti aja deh aku tobatnya. Menunggu saya hari yang lapang, wafil ayami sa'ah, nanti kalau sudah saya sudah pensiun, saya akan ikut torekoh. Ya, ini bagian dari, maaf, izinkan saya, mohon maaf ya kepada Bapak yang masih bekerja. Biasanya mengatakan itu, nanti aja deh. Saya masih eselon 2, kurang eselon 1. Nanti kalau saya, udah macam-macam udah. Yang eselon 4 ingin eselon 3, 3 ke eselon 2, 2 ke eselon 1. Ya. Nah, itu biasanya seperti itu. Ya. Wa anna sabun wasan nikolil. Aku masih muda kok. Dan usiaku masih sedikit kok. 30, 40. Nanti saja. Panjenengan, kita semua memang sumerap tahu kapan kita itu akan dipanggil oleh Allah melalui malaikat Israel, kan tidak ada yang tahu. Tapi kalau tulul amal, dia akan mengatakan, habis ini saya ini, besok itu, naik pangkat saya umur sekian 50 saya sudah eselon 2, 52 sudah eselon 1, umur 60 pensiun, nanti saja deh, setelah itu saya akan ikut tarekoh, ikut suluk. Padahal orang nggak ada yang tahu usianya. Karena apa? Tulul amal. Karena panjang angan-angannya terhadap urusan dunia. Oke.
Jadi dia mengatakan seperti itu. Saya anak sabun, saya masih muda kok. Wasini kolil dan saya masih sedikit umur. Wa taubatu baina yadayha wa anna qatirun 'alaiha mata rumtuha. Sedangkan taubat ada di masa depanku, nanti-nanti saja. Dan aku mampu kok saatnya akan taubat kapan saja dan aku dapat menujunya. Wa anna qadirun 'alaiha mata rumtuha. Ini sudah melebihi malaikat Israel, ini sudah melebihi Allah kan. Dia sudah bisa menentukan kapan bertobat, kapan masih ingin dosa terus, kapan tobat. Dia nggak tahu bahwa la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Orang kalau sudah dipanggil oleh Allah, tidak satu orang pun yang bisa mengerem maupun untuk mendahulukan. Ya, kalau mendahulukan, maaf, huruf A itu meninggal dulu. A, Ali Maskur misalkan, itu daftar urutannya di depan. Tapi kalau Z, Zainal, itu meninggalnya nanti di usia 100. Enggak. Allah tidak mengenal huruf yang muda, yang tua. Kalau sudah memanggil itu tidak ada batasan umum. Ya. Warubama italamul humamu fi israr fahtafadahul ajalu qabla islahi amal. Dan karena penyakit ini, ya, orang kadangkala penyakitnya itu ringan, demam saja. Tapi dalam keadaan orang penyakitnya demam, tahu-tahu dia dipanggil oleh Allah dalam bergelimangan kemaksiatan dan ajal merenggutnya. Terus mau apa kalau seperti ini? Oleh Imam Ghazali di diksinya seperti itu. Ya, jadi dengan demikian kita harus mempersiapkan jangan sampai kita itu meninggalkan taubat. Ibu dan bapak sekalian, para jamaah, upayakan setiap malam sholat taubat. Kalau orang yang di pondok biasanya sholat tahajud 2 salam, sholat taubat 2 salam, sholat liridhoilah 1 salam, lisukrilah, liridhoilah itu mohon ridha Allah, lisukrilah itu mensyukuri semua nikmat Allah. Salah satunya adalah hidayah dan taufik, diberi kemudahan untuk ikut suluk itu. Dan yang terakhir, salat lil fadlilah, mohon fadilah anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang ketiga. Yang ketiga, orang yang tulul amal at-talithul hirsu alal jam'i wal istighalu bidunya anil akhirah. Orang yang tulul amal itu adalah berambisi jami'i wal istighalu dunya. Orang yang tulul amal gampang mengumpulkan dunia, tetapi dia lupa anil akhirah, dari akhiratnya. Hidupnya semua itu untuk dunia. Ukuran dunia itu kesenangan. Ya, padahal dunia itu bukan itu. Ya, bukan berarti orang tidak boleh senang, boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi jangan bersenang-senang. Nanti di yaumil akhir. Orang yang tulul amal biasanya kadunyan, dan yang nomor loro adalah lupa akhirat. Ya. Takulu mereka akan mengatakan akhaful fakri, ya, fakro fil kabiri warubama at'afum anil ikhtisab. Aku takut fakir di usia tua dan bisa jadi aku sangat lemah untuk berusaha. Mumpung saya masih muda deh. Banting tulang siang malam. Nanti biar tua saya enak deh. Ongkang-ongkang. Nah, padahal hanya sakit demam, tahu-tahu meninggal. Padahal tidur, tahu-tahu serangan jantung. Padahal ngobrol, tahu-tahu udah melorot. Ya, kadang-kadang kan kita banyak melihat kan, sedang rapat, tahu-tahu badannya jatuh, serangan jantung kena. Mau apa kalau sudah seperti itu?
Apa yang sudah kita persiapkan kalau keadaannya seperti itu? Maka dengan demikian dia takut masa tua saya nanti gimana ya. Kemudian dia habiskan waktunya itu semuanya untuk kepentingan dunia. Wala buddali min sa'in fadili ad-dakhiruhu limarodi au huwa au wakrin. Tidak boleh tidak, aku mesti mempunyai sesuatu yang lebih. Karena itu harus kaya. Ya, saya harus ngumpulin harta. Ya, gitu kan? Yang bisa aku menabungnya untuk sakit dan saat tua renta atau saat fakir. Jadi ini tulul amal. Padahal Allah sudah mengatur semuanya. Ini berarti dia suudun pada Allah terhadap masa dirinya. Yang penting manusia itu ikhtiar. Kata kuncinya ikhtiar saja. Putusannya apa? Kalau orang itu, ini maaf ya, kalau orang kerja keras, seharusnya orang itu kaya, mengapa ada orang yang kerja keras tapi tidak kaya? Mengapa orang yang kerjanya biasa tapi kaya raya? Ya artinya logika kerja keras pasti kaya itu tidak benar karena Allah telah membuat takaran setiap manusia. Nah, orang yang memikirkan dunia terus berarti dia itu adalah tulul amal dan dia menyibukkan diri urusan dunia dan dia lupa pada akhirat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Hadza wa nahwuhu mimma yuharrika ilal ruhbati fid dunya wa hirsi alaihi wal ihtami lirrazik. Alasan ini ada semacam di antara orang yang menggerakkan urusan dunia, berambisi kepadanya dan bergelisah terhadap rezekinya. Jadi salah satu ciri orang yang tulul amal adalah orang yang gelisah atas rezekinya. Takut pada rezekinya. Nah, takulu mereka akan mengatakan ya Aisyah kullu wa aisan asrob wa aisal albas wa hadas sita wa hadas sauf ma wa mali sayun. Orang yang tulul amal adalah apa yang saya makan, apa nanti saya masih makan minum, bagaimana anak-anak saya, apakah nanti akan baikkah masa depan anak-anak saya. Kalau sudah ada cara, dia akan mengatakan, wa aisal albas, pakaian apa yang saya pakai nanti untuk arisan, pakaian apa nanti yang saya buat untuk apa kondangan. Ini semua tulul amal. Saya bertanya pada ibu-ibu, begitukah arisan? Bingung nanti bajunya yang mana, tasnya yang mana, ya Pak? Sepatunya yang mana, matching atas bawah, ya. Begitu lagi kondangan, orang tidak cukup untuk 2 jam sebelum kondangan itu mempersiapkan di depan kaca, nggak berhenti-hentinya. Lah ini tulul amal. Orang yang tidak percaya diri karena semua itu demi penglihatan di dunia. Sementara ini saat musim dingin, saya apa? Ya. Kemudian kami akan memiliki apa, makan apa. Itulah yang dipikirkan penyakit. Itulah yang dimiliki bagi orang yang punya penyakit tulul amal. Tulul amal. Nah, moga-moga keluarga kita tidak terlalu begitu ya. Orang mau kondangan mempersiapkan make up, nah itu wajar. Tapi jangan tulul amal. Jangan kita banyak untuk mempersiapkan hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu penting. Tapi perlu. Nah, mereka juga akan mengatakan la'allal umuru yatulu fastaja hajah ma'as sayyati saditatin. Barangkali usia akan panjang dan aku akan menjadi butuh dan butuh disertai kondisi berubah. Nah, dalam hal tertentu
Dia masih yakin tentang masa akan datangnya. Wala budda limin qutin wa ghunyati anin nas, dan tidak boleh tidak aku mesti memiliki makanan yang pokok untuk kebutuhan orang banyak. Nah, ini orang yang tulul amal. Hadhihi amtaluha taharruki ila talibid dunya wa ruhbati fiha. Dan alasan ini seminasa adalah orang yang menggerakkan hatinya itu semua hidupnya untuk urusan dunia, dan dia pasti untuk dikumpulkannya, dan dia hubbud dunya. Wal jam'u laha wan ma wal man'i lima indaka minha, maka dia akan menghalang-halangi terhadap apa saja yang bisa menghalangi dirimu untuk terkuranginya harta. Karena itu mengapa orang kalau kaya biasanya medit bersedekah, karena dia mengatakan ini saya yang cari. Karena itu kalau saya sedekah harta saya kan berkurang. Nah, gitu. Biasanya kalau tulul amal hubungannya seperti itu. Nah, karena itu wa aqlam fil babi ayyaskula qalbak, dan minimal sesuatu yang terdapat di dalam masalah itu, kalau urusan ulul amal kamu pasti menyibukkan hatimu. Wa yudha'i'u 'alaika umruka, dan kamu menghambur-hamburkan umurmu dan waktumu. Bapak Ibu sekalian, berapa usia kita? 40, 50, 60? Jenengan kita hitung 40, 50, 60 itu kira-kira yang akhirat berapa? Berapa kali dan mulai saat mana kita sudah mulai sholat malam? Katakan umur 50 baru sholat malam. Berarti setelah kita mukallaf, katakan umur 20, 30 tahun kita tidak sholat malam. Apa? Rugi kan? Rugi. Nah, ini ya. Wa yadhi'u 'alaika amruka, dan kita akan menghamburkan waktunya. Au waqalta wa kasru hammaka, maka dia memperbanyak keresahan dan kegundahan, ya. Hammaka wa maka bila faidatin walatolin, dengan tanpa manfaat dan tak berguna. Dari umur 40, 50, 60 praktis tidak berguna karena urusannya semua akhirat. Urusannya dunia, lupa pada akhirat. Nah, seperti hal ini disampaikan oleh Marwiya an Abi Dzar radhiyallahu anhu qol fatalla qatalani hammu yaumi lam adrik. Ya, beliau berkata, Sayyidina Abi Dzar telah membunuhku keresahan menghadapi hari yang akan belum mengalami hari itu. Jadi resah. Gila. Wa kaifa dzalik ya Abu Dzar? Bagaimana bisa seperti itu wahai Abu Dzar? Beliau mengatakan qala inna amali jawazi ajalli. Sesungguhnya angan-anganku telah melewati batas usiaku. Ini Abu Dzar, ini sahabat Rasulullah. Jadi lek wis umur swidak, orang usah mikir neko-neko. Akhirat mawon. Cucu nggih diopeni, nggih seneng-seneng, tapi jangan dibelenggu urusan cucu. Akhirat saja, ibadah saja. Karena kalau tidak, usia berapapun akan dibelenggu urusan dunia. Padahal kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Nah, yang terakhir, yang keempat. Yang keempat, moga-moga kita tidak terjadi kita ya. Orang yang tulul amal adalah al-qaswatul qalbi. Orang yang tulul amal itu adalah orang yang hatinya keras. Mbok dikandani ping swidak jaran, ya suruh XYZ menuju Allah, enggak mempan. Wa nisyatul akhirah, dan mereka lupa terhadap akhirat. Orang kalau tulul amal seakan-akan hidup abadi di dunia. Cari harta sebanyak-banyaknya. Cari kedudukan tanpa batas. Itu kalau orang tulul amal. Ciri dua itu ya. Tambahannya,
qaswatul qalbi wa nisyatul akhirah. Hatinya beku melebihi dari qasat qulubuhum satta, membeku melebihi dari batu. Wa nisyatul akhirah, dan dia adalah lupa pada akhirat. Karena apa? Li'annaka idza amaltal ais wa tawil, karena sesungguhnya engkau apabila telah berangan-angan, hidupmu seakan-akan panjang. Wala tadhkurul maut wal qabr, dan dia akan lupa bahwa manusia itu adalah akan mati dan dia juga akan masuk kubur. Kalau masuk kubur, apa teman kita? Amal soleh. Ibadah-ibadah kita. Bukan harta yang bergelimangan itu. Ya. Bukan jabatan yang kita bangga-banggakan. Tetapi adalah dari apa? Dari amal kita itu sendiri yang akan menjadi teman kita. Ala wa inna tulal amali yunsil akhirah wa ittiba'al hawa yasuddu anil haq. Dia membuat definisi, ingatlah sesungguhnya panjang angan-angan itu membuatmu lupa akhirat, sedangkan menuruti hawa nafsu dapat memalingkanmu dari kebenaran. Inna tulul amal yuncil akhirah wa ittiba'al hawa yasuddu anil haq. Ini sudah pasti mutandis qat'i ya. Kalau orang itu adalah panjang umur, maka dia lupa akhirat. Tapi kalau dia menuruti hawa nafsu, maka dia tidak mengenal kebenaran. Yang kebenaran adalah kemenangan dirinya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, fa inna yasiru fikruka wa mu'damu amrik wa hadisud dunya aswabul ais wa fi syuhbati khalqi wa nahwiha. Maka jika demikian, akan menjadilah pikiranmu dan mayoritas urusanmu itu dalam memperbincangkan urusan dunia. Diskusi dunia, ketemu urusan dunia, nego urusan dunia, menghibah urusan dunia, ya itu. Wa asbabul ais fi syuhbatil khalqi wa nahwiha, dan menjadi sebab berpenghidupan, berinteraksi dengan makhluk tadi, fayaksiful qalbi min dalik, maka dengan demikian hati kita menjadi mengeras karena hal tersebut, karena hati itu, karena urusan dunia itu. Nah, wa inna ma riqatul qalbi wa safwatu bidzikril maut, maka sesungguhnya kelembutan hati itu, ya, akhirat itu hanya bisa kita lakukan apabila bidzikril maut, apabila kita itu ingat mati. Orang digowo, nggak akan kita bawa harta kita itu. Wal qabr, dan kita akan ditemani hanya 1 kali 2 meter saja. Padahal tanah kita berpuluh-puluh juta hektar di dunia, tapi kalau mati ya yang teman kita itu hanya 1,5 kali 2 meter saja. Ya. Wattawabi wa iqabi ahwal akhirah, dan kita harus mengingat terhadap apa yang akan kita dapatkan, pahala ganjaran, dan kemudian kita ingat terhadap siksa dari berbagai kesalahan kita nanti di akhirat. Ya. Wa idza lam yakun syai'un min dzalik, apabila kita tidak mendapatkan sesuatu hal itu, hati kita tidak bersih, kita tidak zikir, kita tidak tasfiyatul qalbi, ya, tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalbi, maka dengan demikian kita akan sia-sia. Maka ya, famin aina laku yakunu liqalbika wiqatun wa sufah, maka kamu tidak akan mendapatkan jiwa yang bersih bagi orang yang tulul amal. Wa qala Allah fatola alaihim amada wa qasat qulubuhum. Dia melupakan apa yang diturunkan oleh Allah dan mereka berlalu masa hidupnya begitu saja.
lalu hatinya mengeras bagaikan batu. Terakhir, wa fa'idzan anta idza tawat amlaka qalat ta'tuka, maka jika demikian niscaya dirimu apabila engkau memperpanjang angan-angan, ya, qal ta'tuka, niscaya akan sedikit ketaatanmu, ya. Wa ta'akharta taubataka, kamu akan menunda-nunda taubatmu, ya. Wa kasurat maksiatika, dan kamu akan memperpanjang maksiatmu. Ya, ini udah logik karena merasa hidupnya panjang terus, kita akan begini, akan begitu, kan tarsok, entar besok, tiba saatnya usia kita telah dipanggil oleh Allah. Wastadda hirsuka wa qasa qalbuka wa azumat ghafaltuka anil afiyah, akan setelah itu semua akan hebat ambisimu dan akan mengeras hatimu, waqasat qulbuka wa azumat, dan engkau akan semakin besar lalaimu anil akibah dari akhirat. Maka dengan demikian fadhahabal iyadzu billahi illam yarhamallahi qala akhirataka, maka ya Allah, naudzubillah, saya berlindung kepadamu dari penyakitul amal, sehingga moga-moga ya Allah akhiratmu berikan kepada kami, dan engkau rahmati saya. Itu mengakhiri dari tulisan mengenai tulul amal yang menjadikan manusia itu betul-betul menjauhkan dari Allah Subhanahu. Demikian, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Semoga Allah meridhoi, membimbing kita semua, dan kita betul-betul bisa berorientasi pada akhirat, bukan semata-mata hidup itu dunia. Imam Ibnu Athaillah mengatakan ad-dunya lil akhirah, bukan ad-dunya lid dunya. Dunia untuk akhirat, bukan dunia untuk dunia. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, alafu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.